Anak Bali Pemimpin Rakyat, pemirsa, pemerintah berencana menarik pajak dari amplop kondangan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru, pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidaklah benar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa jadi objek pajak. Namun, apabila pemberian bersifat pribadi tak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan, maka tidak akan dikenakan pajak. Rosmauli pun menambahkan DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya, dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu, dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan PPATK menelusuri dugaan aparatur sipil negara terlilit judi online. Jika memang benar ada ASN yang bermain judi online, maka terancam tidak diberikan promosi jabatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meminta data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memberantas judi online di kalangan aparatur sipil negara. Permintaan Pramono setelah Kepala PPATK mengungkapkan bahwa Jakarta menyumbang 600.000 lebih pemain judi online. PPATK menjelaskan di Jakarta deposit untuk judi online tercatat lebih dari 3 triliun rupiah. Sementara total transaksi mencapai 17,5 juta kali. Pramono juga menegaskan ASN yang diketahui terlibat judi online akan dibina. Selain itu, sejumlah sanksi juga akan diberikan. Di antaranya tidak memberikan kesempatan promosi bagi ASN tersebut.
saya minta secara khusus kepada Bapak Inspektorat untuk meminta data judi online kalau memang ada dari ASN DKI Jakarta. Kalau bagi kami, yang pertama tentunya saya menganggap bahwa siapapun yang bermain judi online itu sebenarnya adalah korban, sebenarnya. Karena nggak ada yang namanya judi online itu akan menang, ya. Maka untuk itu kalau memang ada di ASN DKI Jakarta yang melakukan, saya minta untuk dilakukan pembinaan, dilakukan perbaikan untuk itu. Tapi kalau memang sudah tidak, ya tentunya kami akan mengambil tindakan. Itu termasuk salah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan. Pramono mengungkapkan kejahatan keuangan seperti judi online adalah ancaman serius bagi integritas birokrasi dan stabilitas nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang dan hujan yang melanda Kabupaten Aceh Besar, Aceh sepekan terakhir mengakibatkan belasan rumah warga rusak parah. Hingga saat ini kondisi cuaca buruk masih melanda Aceh Besar dan sekitarnya. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar Aceh selama beberapa hari terakhir mengakibatkan puluhan rumah warga porak-poranda. Akibatnya, warga terpaksa harus bertahan di rumah mereka dengan kondisi tanpa atap. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun mendata rumah warga yang mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki. Selain itu, warga juga diberikan bantuan bahan-bahan pokok. Iya, kita melihat selama ada musim angin ini dampaknya banyak sekali. Memang kita Aceh Besar ini di ujung barat, ya, Sumatera, paling ujung barat kita Aceh Besar. Jadi dampak angin itu yang pertama rumah warga ditiup angin dan diangkat atapnya. Pemerintah mengimbau warga untuk waspada lantaran curah hujan tinggi disertai angin kencang masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.